Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis tumpuan, analisa struktur pada gaya momen, gaya normal, dan gaya geser. Adapun anggota dari kelompok kami adalah: pertama, Panji Wijaya Aji Pratama, 2. Yusuf Effendi, 3. Aldi Wicaksono, 4. Lutfi Ari Ardianto, 5. Ilham Dwi Saputra. Materi pertama adalah jenis tumpuan. Jenis tumpuan terdiri dari 3, yaitu tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. 1. Tumpuan sendi. Tumpuan sendi dapat menerima gaya dari segala arah, tetapi tidak mampu menahan momen. Dengan demikian, tumpuan sendi hanya mempunyai 2 gaya reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Pada tumpuan ini, engsel dapat menerima gaya tarik maupun gaya tekan, asalkan garis kerjanya melalui titik pusat engsel, dan tumpuan ini dapat menerima momen. Kedua adalah tumpuan roll. Jenis tumpuan ini bebas berotasi dan bertranslasi sepanjang permukaan roll ini berada. Tumpuan roll hanya mampu menyalurkan gaya vertikal, yang memiliki arah gaya tegak lurus terhadap bidang permukaan. Atau dalam bahasa sederhananya, roll hanya mampu melakukan perlawanan gaya vertikal dan tidak melakukan perlawanan gaya horizontal dan momen. Ketiga adalah tumpuan jepit. Tumpuan jenis ini dapat menahan gaya dalam arah vertikal, horizontal, serta momen. Jenis tumpuan jepit tidak mengalami rotasi dan translasi, sehingga sering disebut tumpuan kaku atau rigid. Tumpuan jepit dapat menahan gaya ke segala arah dan dapat menahan momen. Dengan demikian, tumpuan jepit mempunyai 3 reaksi, yaitu reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Berikutnya adalah gaya momen, normal, dan gaya lintang. Pertama adalah momen. Momen merupakan perkalian gaya dengan jarak terpendek. Jarak terpendek adalah jarak yang tegak lurus terhadap gaya dengan titik pusat momen, sehingga satuan momen adalah berat kali jarak, misalnya kilogram per meter. Jadi, momen titik A, MA, adalah gaya kali jarak terpendek ke titik A. Simbol momen yang dipakai adalah M. Gaya normal adalah gaya dalam yang bekerja tegak lurus, penampang, dan titik pusat kerja pada gaya. Titik berat penampung di nama gaya itu bekerja. Gaya ini dapat juga disebut gaya aksial. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut. Gaya normal disimbolkan dengan huruf N, dan satuan gaya ini adalah berat, misalkan kilogram. Berikutnya adalah gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya dalam yang bekerja melintang atau tegak lurus. Gaya normal atau sejajar penampang melintang elemen struktur di mana gaya itu bekerja. Gaya ini disimbolkan dengan huruf Q dan satuannya adalah berat, misalkan kilogram. Sistem perjanjian tanda. Agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, kita gunakan satu sistem perjanjian dan tanda, yakni 1. Untuk gaya horizontal dan vertikal mengikuti perjanjian tanda diagram Cartesius, yaitu gaya horizontal ke kanan bertanda positif, sebaliknya ke kiri bertanda negatif, sedangkan gaya vertikal ke atas bertanda positif, sebaliknya ke bawah bertanda negatif. Untuk momen, putaran searah jarum jam bertanda positif, sebaliknya jika berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu negatif. Sistem perjanjian tanda ini hanya menyatakan arah, bukan berarti nilai daripada gaya adalah negatif. Untuk perhitungan gaya-gaya dalam perjanjian tanda di atas tidak dapat digunakan seluruhnya. Perjanjian tanda di atas untuk gaya vertikal atau gaya lintang, dan momen dapat dipakai untuk arah tinjauan dari ke kiri ke kanan. Akan tetapi, untuk arah tinjauan dari kanan ke kiri, perjanjian tersebut berlaku sebaliknya seperti gambar di bawah ini. Reaksi tumpuan. Langkah perhitungan reaksi perletakan adalah: pertama, sketsa kembali soal tersebut. Kedua, periksa apakah struktur tersebut statis tertentu atau tak tentu. Ketiga, periksa apakah struktur tersebut stabil. 4. Jika struktur tersebut statis tertentu dan stabil, maka misalkan arah kerja gaya sesuai dengan jenis perletakan, jumlah reaksi perletakan, dan beri nama setiap reaksinya sesuai dengan titik di mana reaksi itu bekerja. Kelima, uraikan semua gaya yang diperlukan, misalkan gaya yang miring dan beban terbagi rata. Keenam, hitung reaksi dengan menggunakan persamaan berikut. Ketujuh,
Kontrol hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan yang belum pernah dipakai dalam perhitungan struktur yang sedang kita hitung reaksi perletakannya. Tanda negatif pada hasil perhitungan reaksi perletakan itu menandakan bahwa arah pemisalan sebelumnya keliru atau terbalik. Arah pemisalan tersebut boleh tidak dirubah dengan catatan tanda negatif jangan dihilangkan. Bila arah pemisalah dibalik, maka tanda negatif dihilangkan menjadi positif. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.